Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya di antara penyakit yang sangat berbahaya yang tidak hanya menimpa orang-orang yang banyak bermaksiat, namun sebagian kaum muslimin juga ada yang tertimpa dengannya, yaitu penyakit kesombongan. Oleh karena itu Rasulullah SAW dalam hadis yang dikeluarkan Imam Muslim beliau mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat sebesar darah kesombongan. Jadi sebesar darah kesombongan. Dan dijelaskan oleh para ulama, darah ini memiliki 3 makna. Yang pertama, dia adalah anak semut yang sangat kecil, sehingga ketika ditimba maka tidak ada beratnya. Makna yang kedua, darah itu adalah sisa debu yang menempel di tangan kita. Setelah kita tepukkan tangan kita ke tanah atau debu, kemudian kita kipaskan, maka sisa debu yang masih menempel itu disebut darah. Dan itu tentunya sangat sedikit, sangat kecil. Dan makna yang ketiga, darah adalah partikel-partikel kecil yang ada di udara ketika seorang dia membuka jendela di siang hari. Maka ketika ada sinar matahari yang masuk ke rumah kita, maka di sana ternyata di udara itu ada partikel-partikel kecil, itu disebut dengan darah. Dan tentunya ini sangat kecil, ketika diletakkan di daun timbangan maka tidak ada beratnya. Maka apabila seorang yang dia di dalam hatinya terdapat kesombongan yang demikian, itu menjadi sebab dia terhalang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kesombongan yang ada dalam hatinya lebih besar daripada itu. Kemudian Nabi SAW beliau menjelaskan apa yang dimaksud dengan kesombongan. Al-kibar batarul haq wa ghamtun nas. Maka yang dimaksud kesombongan adalah batarul haq, seorang dia menolak kebenaran, dan yang kedua ghamtun nas, merendahkan orang lain. Dalam khutbah Jumat kali ini kita akan fokuskan di antara bentuk kesombongan, yaitu orang yang dia merendahkan orang lain. Maka seorang yang ada dalam dirinya itu sikap sombong, maka dia suka meremehkan orang lain, menganggap kecil orang lain, maka ini menunjukkan bahwasanya di dalam hatinya ini ada penyakit yang berbahaya, yaitu kesombongan. Oleh karena itu Nabi SAW sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Iyad bin Himar radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yaumin khatiban. Maka suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah di hadapan kami, yaitu para sahabat. Faqala, maka Nabi katakan, innallaha amarani, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadaku, innallaha auha ilayya an tawadu, sungguh Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepadaku antawadu, supaya kalian tawadu, supaya kalian tidak menganggap diri kalian besar, hatta la yakhara ahadun
ahadun ala ahadin, sehingga tidak ada satu orang yang dia meremehkan orang lain. Wala yabghi ahadun ala ahadin, atau satu orang dia berbuat zalim kepada orang lain. Maka di dalam hadis ini Nabi SAW beliau berkhutbah di hadapan para sahabat dan beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai seorang dia berbuat zalim kepada orang lain, demikian juga meremehkan orang lain. Dan ini tentu bertolak belakang dengan yang namanya tawadu. Jadi dengan yang namanya tawadu. Dan tawadu itu seorang dia tidak merasa besar, tidak merasa hebat di hadapan orang lain, akan tapi dia senantiasa menghargai, itu dia menghormati orang lain. Oleh karena itu Nabi SAW beliau ingatkan terkait dengan masalah ini, al-muslimu akhul muslim. Jadi seorang muslim dia adalah saudara bagi muslim yang lain. Konsekuensi dari persaudaraan, la yadlimuhu wa la yaqtuluh. Dia tidak mendoliminya, demikian juga tidak membiarkannya ketika dia butuh pertolongan. Wa la yahqiruh, dan dia tidak merendahkannya. At-taqwa hahuna, kemudian Nabi mengatakan takwa itu ada di sini. Wa yusiru ila sadrihi thalatha marrat, Nabi menunjuk dada beliau sebanyak 3 kali. Bihasbi imri'in minasar, cukuplah seorang dia dikatakan melakukan keburukan, an yahqira akhahu muslim, ketika dia merendahkan, meremehkan, menghina saudaranya seorang muslim. Kullul muslim alal muslim haram, setiap muslim atas muslim yang lain itu haram. Damuhu wa maluhu wa irduhu, darahnya haram, hartanya haram, demikian juga kehormatannya tidak boleh direndahkan, tidak boleh dirobek. Maka di dalam hadis ini Nabi SAW beliau menjelaskan kepada kita bahwasanya di antara karakter seorang muslim bagi muslim yang lain, maka dia la yahqir, tidak merendahkannya, dan ini bertolak belakang dengan ketakwaan. Oleh karena itu Nabi SAW beliau mengatakan at-taqwa hahuna, takwa itu letaknya di sini. Wa yusiru ila sadrihi thalatha marrat, Nabi menunjuk dada beliau sebanyak 3 kali. Ada penafsiran di kalangan para ulama kenapa Nabi sebutkan setelah larangan seorang dia berbuat zalim, membiarkan seorang muslim, merendahkan seorang muslim, dan Nabi katakan at-taqwa hahuna, takwa itu letaknya di sini. Tafsiran yang pertama dijelaskan oleh para ulama, Nabi SAW ingin mengingatkan kita semuanya, jangan sampai kita merendahkan atau meremehkan orang lain. Kenapa? Karena tolak ukur parameter kedudukan seseorang di sisi Allah itu dari ketakwaannya, dan takwa itu letaknya di hati. Jadi takwa itu letaknya di hati, dan tidak ada yang mengetahui isi hati seseorang. Maka boleh jadi orang yang kita remehkan, orang yang kita anggap kecil, kita rendahkan, itu dia lebih bertakwa, hatinya lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan kita. Jadi boleh jadi seorang dia amalan zahirnya dianggap biasa-biasa saja, akan tapi dia lebih ikhlas. Demikian juga tatkala dia berada di rumah, maka dia lebih takut, lebih banyak amalannya dibandingkan di hadapan banyak orang. Oleh karena itu Rasulullah SAW sebagaimana dalam hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan marra rajulun ala Rasulillah SAW. Jadi ada seorang yang dia lewat di hadapan Nabi SAW. Faqala li rajulin indahu jalisin, maka Nabi SAW bertanya kepada para sahabat yang sedang duduk, ma ra'yuka fi hada, apa pendapat kalian tentang laki-laki yang lewat tadi? Faqala, maka para sahabat mengatakan, rajulun min asrafin nas, wahai Nabi, dia termasuk orang yang mulia, dia termasuk orang yang dihormati. Hada wallahi hariyun an khataba an yuhad, demi Allah, laki-laki ini kalau dia melamar seorang perempuan akan diterima. Wa in safa'a an yusaffa, kalau dia memberi syafaat
kalau dia memberikan rekomendasi kepada orang lain an yusafa, maka rekomendasinya diterima. Kemudian maka Nabi katakan fasahata Rasul, atau kata Sahal fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi terdiam. Sudah setelah itu thumma marra rajulun, kemudian ada laki-laki kedua, itu rajulun akhar, yang dia lewat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bertanya kepada para sahabat, ma ra'yuka fi hada? Apa pendapat kalian tentang laki-laki yang lewat ini? Faqala, maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, hada rajulun min fuqara al-muslimin. Wahai Rasulullah, ini merupakan laki-laki yang miskin di kalangan kaum muslimin. Hada hariyun in khataba alla yunka. Maka laki-laki ini kalau melamar seorang wanita, ingin menikahi seorang wanita, alla yunka, akan ditolak. Jadi kalau melamar seorang wanita ditolak. Wa in safa'a alla yusafa, kalau dia memberi rekomendasi, memberi syafaat juga tidak akan diterima. Wa in qala alla yusma, kalau dia bicara, kalau dia ngomong tidak akan didengar oleh orang lain. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau katakan kepada para sahabat, hada khairun min mil'il ardi mithla. Maka laki-laki kedua ini lebih baik sepenuh bumi dibandingkan laki-laki yang pertama. Maka kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada para sahabat supaya tidak menilai seseorang dari penampilannya. Ada orang yang mulia, kaya raya, bahkan kalau dia melamar pasti diterima, kalau ngomong didengar, kalau memberikan rekomendasi juga akan diterima. Namun dia kalah dibandingkan penampilan yang tidak demikian. Ada laki-laki yang miskin, yang dia apabila melamar seorang wanita ditolak, ucapannya juga tidak diterima, tidak didengar oleh orang lain, bukan seorang yang terpandang, bukan tokoh masyarakat. Akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hada khairun min mil'il ardi mithla. Maka orang yang kedua ini lebih baik sepenuh bumi dibandingkan orang yang pertama. Ini menunjukkan bahwasanya ketakwaan atau parameter kebaikan seorang di sisi Allah bukan dilihat dari penampilan fisiknya, bukan dilihat dari jabatannya, bukan dilihat dari kekayaannya, bukan demikian parameter ketakwaan di sisi Allah. Sehingga Nabi katakan tadi, at-taqwa hahuna. Takwa itu letaknya di sini, dalam hati, dan gak ada yang mengetahui isi hati seseorang. Oleh karena itu benarlah apa yang Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi kalian, orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, kenapa Nabi katakan at-taqwa hahuna? Takwa itu letaknya di sini. Dan beliau menunjuk dada beliau sebanyak 3 kali untuk menunjukkan bahwasanya orang yang dia merendahkan orang lain berarti hatinya bermasalah. Jadi orang yang dia merendahkan orang lain berarti dia tidak memiliki ketakwaan, dan ini hatinya bermasalah. Karena ketakwaan itu letaknya di dalam hati. Oleh karena itu dijelaskan oleh para ulama, kenapa orang yang suka mencela, orang yang suka mengumpat, orang yang suka merendahkan orang lain itu di antara hukumannya dimasukkan ke dalam neraka hutomah. Maka ingat ketika Allah mengatakan wailul likulli humazatil lumazah, maka kecelakaan bagi orang yang suka mengumpat, suka mencela, alladzi jama'a malan wa addadah, yang suka mengumpulkan harta kemudian dia hitung-hitung hartanya. Yahsabu anna malahu akhlada, dia sangka hartanya bisa mengekalkan dia. Kalla, kata Allah, tidak demikian. La yumbadanna fil khutamah, maka dia kelak akan dilemparkan ke dalam neraka khutamah. Dan Allah katakan wa ma adraka ma khutamah, tahukah kamu apa itu neraka khutamah? Narullahil muqadah, dia adalah api yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala, allati tattali'u 'alal afidah, yang api tersebut membakar sampai ke hati. Maka jelaskan oleh para ulama kenapa
disebutkan allati tatali'u 'alal afidah, karena orang yang suka merendahkan orang lain berarti hatinya bermasalah. Dan ketakwaan itu letaknya di hati sebagaimana kata Nabi, sehingga dia diadab, disiksa oleh Allah, dimasukkan ke dalam neraka sampai nyala api tersebut itu terasa di dalam hatinya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian suka merendahkan, meremehkan, menghina orang lain, ini merupakan karakter orang-orang munafik. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan terkait sifat orang munafik yang dia mencela kaum muslimin yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kaum muslimin berinfak dengan jumlah yang banyak, maka mereka mengatakan, "Oh, ini orang yang ria." Tapi kalau mereka infaknya, harta yang dikeluarkan di jalan Allah itu sedikit, maka dia cela juga, ini orang yang pelit. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Alladzina yalmizuna al-muttawwi'ina minal mu'minina fis shadaqah." Maka orang-orang munafik yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang mereka mengeluarkan sedekahnya dengan sukarela. Walladzina la yajiduna illa juhdahum, dan orang-orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan kecuali sekedar kesanggupan mereka, artinya tidak banyak. Maka fayasfaruna minhum, maka orang-orang munafik mencela orang-orang mukmin yang demikian. Oleh karena itu, orang yang suka mencela, orang yang suka menghina orang lain, berarti ada karakter orang munafik yang ada pada dirinya. Maka ayat ini Allah turunkan itu di surah At-Taubah berkenaan dengan sebagian sahabat yang sedekahnya itu sedikit. Jadi sedekahnya itu sedikit. Kalau dia sedekahnya sedikit dikatakan dia orang yang pelit. Adapun kalau sedekahnya banyak oleh orang-orang munafik dikatakan dia adalah orang yang ria. Maka hati-hati, jangan sampai kita latah. Jadi lisan kita itu mudah untuk mencela orang lain. Maka ini termasuk di antara karakter orang munafik. Dan tadi sudah disampaikan bahwasanya yang namanya orang suka merendahkan orang lain, maka ini menunjukkan bahwasanya ada kesombongan di dalam hatinya. Dan Nabi katakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada seberat darah berupa kesombongan, meskipun kecil. Oleh karena itu dari sini jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seorang muslim maka dia adalah orang yang menjaga lisannya, menjaga hatinya terhadap saudaranya. Sebagaimana kita banyak kekurangan, banyak memiliki aib, demikian juga kita memaklumi saudara kita, dan hendaknya seorang berlomba-lomba beramal. Jadi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang akan mendatangkan manfaat untuknya. Oleh karena itu sabaqa dirhamun alfi dirhamin. Maka 1 dirham bisa mengalahkan 1000 dirham. Jadi orang yang bersedekah sedikit tapi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala itu bisa mengalahkan orang yang sedekahnya banyak akan tapi tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu hati yang tawadu, hati yang selalu merendah di hadapan Allah, taat kepadanya. Demikian juga kita sayang kepada kaum muslimin, mencintai mereka, menghormati mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan.
Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.